Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rico Giovanni dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, Prodi Keperawatan S1, Fakultas Kesehatan. Baik teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan memberikan bagaimana cara melakukan penyuluhan tentang dampak game online kepada para pelajar, khususnya anak SD. Untuk topik kecanduan game online melanda pelajar ya teman-teman. Untuk sub pokok bahasan, dampak positif dan dampak negatif game online terhadap kesehatan. Sasarannya siswa SDN 1 Sukasari ya teman-teman. Untuk tempatnya di aula SDN 1 Sukasari. Waktu kurang lebih sekitar 30 menit. Pelaksanaannya itu hari Senin tanggal 7 Juni 2021. Untuk penyuluh saya Rico Giovanni. Adapun tujuan umumnya ya teman-teman. Tujuan umumnya, setelah diberikan penyuluhan selama 30 menit, sasaran diharapkan mampu memahami tentang dampak positif dan dampak negatif game online terhadap kesehatan. Untuk tujuan khususnya, setelah mendapatkan penjelasan tentang dampak negatif dan dampak positif game online selama 30 menit, diharapkan sasaran pertama menjelaskan pengertian game online. Untuk yang kedua, menjelaskan dampak positif dan dampak negatif game online. Yang ketiga, menjelaskan dampak negatif game online secara umum. Untuk yang keempat, menjelaskan dampak game online terhadap kesehatan. Untuk metodenya itu, yang pertama ada ceramah, dan yang kedua tanya jawab ya teman-teman. Untuk media yang digunakan laptop, LCD, dan PowerPoint. Selanjutnya untuk kegiatan penyuluhan, waktu 2 menit untuk waktu 2 menit ya teman-teman. Untuk kegiatan penyuluhannya, yang pertama untuk pembukaan sekitar 2 menit. Yang pertama memberikan salam dan perkenalan. Jadi kita memberikan salam dan memperkenalkan anggota kita. Yang kedua, kontrak waktu. Yang ketiga, menjelaskan pokok bahasan. Dan yang keempat, persepsi. Untuk kegiatan peserta, yang pertama menjawab salam, dan yang kedua mendengarkan ya teman-teman. Nah, untuk kegiatan inti, yang pertama menjelaskan pengertian game online. Yang kedua, menjelaskan dampak positif game online. Dan yang ketiga, menjelaskan dampak negatif game online. Yang keempat, menjelaskan dampak negatif game online terhadap kesehatan. Nah, itu waktunya kurang lebih sekitar 25 menit. Bisa ditambah dengan tanya jawab. Untuk kegiatan peserta, yang pertama mendengarkan, dan yang kedua menanyakan yang belum jelas. Jadi peserta bisa menanyakan apa yang belum jelas ya. Untuk kegiatan yang ketiga, penutup, kurang lebih waktunya 3 menit. Penutup menyimpulkan hasil penyuluhan dan memberikan salam. Kegiatan peserta mendengarkan dan menjawab salam. Adapun lampion
pemikiran materinya ya teman-teman. Yang pertama tentang pengertian game online. Secara terminologi, game online berasal dari dua kata, yaitu game dan online. Game adalah permainan dan online adalah terhubung ke internet. Jadi dapat disimpulkan game online adalah game yang terhubung dengan koneksi internet, sehingga permainannya dapat terhubung dengan pemain lainnya yang memainkan permainan yang sama. Nah, itu untuk pengertiannya, untuk pengertian game online ya teman-teman. Selanjutnya ada dampak positif game online ya teman-teman. Jadi untuk dampak positif yang pertama itu penggunaan bahasa Inggris ya teman-teman. Salah satu permainan yang cukup populer di kalangan anak-anak adalah game online ya teman. Permainan ini biasanya dibuat oleh perusahaan luar negeri yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi untuk menyelesaikan game online itu membutuhkan bahasa Inggris ya teman-teman. Secara tidak langsung anak-anak yang memainkan game online ini bisa belajar bahasa Inggris ya teman-teman. Yang kedua, pengenalan teknologi ya teman-teman. Dan yang ketiga, kemampuan membaca. Dan untuk yang keempat, stimulasi otak. Adapun dampak negatifnya ya teman-teman. Untuk dampak negatif yang pertama dari segi waktu ya teman-teman. Dari segi waktu, pelajar yang kecanduan game online akan menghabiskan waktu berjam-jam untuk bermain game online. Nah, jadi game online ini menghabiskan untuk yang kedua, dari segi keuangan ya teman-teman. Dari segi keuangan, pelajar yang ketagihan game online akan menghabiskan uangnya demi bermain game online yang dimainkannya, demi untuk membeli peralatan, barang, senjata. Selanjutnya yang ketiga, dari segi akademik ya teman-teman. Dari segi akademik, pelajar yang kecanduan game online akan sulit untuk membagi waktu untuk bermain dan belajar, sehingga ia akan lalai terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh guru, sehingga mengakibatkan semangat belajarnya menurun dan nilai akademiknya juga menurun. Jadi dari segi akademiknya juga menurun ya teman-teman, karena pelajar lebih fokus kepada gamenya daripada belajar. Selanjutnya dari segi sosial ya teman-teman. Dari segi sosial, dalam hubungan dengan teman maupun keluarga menjadi renggang karena waktu bersama mereka menjadi jauh berkurang. Selanjutnya untuk yang terakhir, dari segi kesehatan. Selanjutnya dari segi kesehatan ya teman-teman. Baroness Granville, profesor farmakologi di Universitas Oxford, menemukan tanda-tanda terhentinya pertumbuhan zat abu-abu di otak pengguna internet berlebihan yang semakin lama dapat memburuk dari waktu ke waktu. Hal ini dapat mempengaruhi konsentrasi dan memori, serta kemampuan mereka untuk membuat keputusan. Nah, itu salah satu dampaknya ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.